Mari bertumbuh dalam kesabaran. Kesabaran adalah suatu hal yang jarang dimiliki orang. Namun sesungguhnya sebagai anak Tuhan, kita harus bertumbuh untuk memiliki kesabaran dalam hidup kita. Kita tahu bahwa dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dituliskan bahwa kasih itu sabar. Dan kerap kali kesabaran bertumbuh di dalam hidup kita dengan cara melalui banyak tekanan dan masa yang sulit. Dalam Yakobus 5 ayat 10-11 dituliskan, "Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Kesabaran merupakan kualitas yang terlihat dalam diri seseorang yang mau mempertimbangkan semua perkara dengan seksama dan tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan atau lekas menghakimi. Jika kita tidak sabar dan kita langsung membuat kesimpulan pada saat semua fakta belum sepenuhnya diperiksa, itu dapat merupakan suatu kebodohan. Amsal 18 ayat 13 berkata, "Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya." Sebagai anak Tuhan, kita harus sabar seorang terhadap yang lain, khususnya ketika orang lain berbuat kesalahan. Kita juga menyadari bahwa diri kita sendiri tidak luput dari kesalahan. Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Mari kita mengampuni, karena kita pun telah diampuni Tuhan. Mari kita mau memaafkan orang lain. Amsal 19 ayat 11 menuliskan, "Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran." Orang yang sabar adalah orang yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Amsal 16 ayat 32 menuliskan, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Setiap hari kita semua perlu bertumbuh dalam kesabaran. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita sangat perlu sabar. Mari kita belajar memiliki kesabarannya Tuhan. Ketika kita dalam persoalan, mari tetap beriman dan tidak mencari jalan pintas yang kompromi dengan dosa atau yang melanggar firman Tuhan. Ketika kita diperlakukan tidak adil, mari tetap setia dan bertekun. Ketika kita menderita karena kebenaran, mari tetap sabar. Mari kita ikuti teladan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 10-13. "Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini." Mungkin jika Rasul Paulus hidup di zaman sekarang, ia tidak akan dikenal sebagai seorang yang sukses karena ia tidak kelihatan kuat, pintar, atau mulia. Justru ia kerap kali dimaki, dianiaya, difitnah, bahkan dianggap sama dengan sampah dunia. Namun kelak di sorga, kelihatannya Rasul Paulus adalah salah satu orang yang paling mulia dan memiliki banyak mahkota dan upah yang kekal dari Tuhan. Rasul Paulus jelas mengajarkan dalam ayat 12 bahwa ketika dianiaya, kita sabar.
Dalam 2 Timotius 4 ayat 5 tertulis, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Selain hal-hal tersebut di atas, kita juga harus sabar dalam menantikan janji Tuhan. Tuhan mau menggenapi janjinya dalam hidup kita, namun bukan kita yang mengatur Tuhan kapan itu semua harus digenapi bagi kita. Seringkali kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan dan mau Tuhan menjawabnya pada hari itu juga. Kita yang menentukan batas waktunya, dan kita tidak sabar ketika kita melihat bahwa doa atau permohonan kita belum juga dijawab Tuhan. Janganlah demikian. Kita sungguh-sungguh percaya dan beriman Tuhan dapat melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun kita juga mengingat bahwa Tuhan Maha Tahu, jalannya sempurna, waktunya sempurna, jauh lebih baik dari apa yang bisa kita rancangkan bagi hidup kita. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Abraham menanti berpuluh tahun untuk anak yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Ketika Sarah melahirkan Ishak, umurnya sudah 90 tahun. Itu hal yang mustahil, tetapi menjadi tidak mustahil karena Tuhan Maha Kuasa. Namun Tuhan tidak melakukannya sesuai dengan waktu yang diinginkan Abraham. Abraham harus menanti dengan sabar. Ibrani 6 ayat 15 berkata, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Musa berumur 80 tahun ketika Tuhan mengutusnya kembali ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Musa merasa dirinya tidak mampu, tetapi Tuhan memakai Musa dengan luar biasa, dan akhirnya Musa bertumbuh menjadi orang yang sangat lembut hatinya. Bukan lagi seorang yang cepat naik darah seperti ketika ia membunuh orang Mesir di masa mudanya. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Mari bersabar, percaya pada waktunya Tuhan. Pada waktunya ia akan menolong kita. Sama seperti ia menolong bangsa Israel, Tuhanlah yang membelah lautan sehingga mereka dapat menyeberang dengan selamat. Tuhanlah yang menjadikan hal mustahil menjadi tidak mustahil. Bagian kita adalah tetap beriman dan bersabar. Kita tahu bahwa kesabaran adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22-23 dan 25 menuliskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi marilah kita selalu penuh dengan Roh Kudus, dan biarlah kita tetap dipimpin Roh Kudus dan berjalan seturut firman Tuhan. Kita tidak memakai jalan kita sendiri dan mengusahakan semua dengan cara kita. Tuhan akan mengatur setiap detil kehidupan kita. Ia tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Amin.